Bismillahirrahmanirrahim. Ayo bawa harta ke surga. Dukung pembangunan sekolah Islam Mufid dengan donasi ke rekening atas nama Yayasan Muflih untuk Islam dan Dakwah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Jamaah yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah pada hari ini kita bisa kembali melanjutkan pembahasan ensiklopedia salat jilid yang pertama. Sebelum saya mulai kajian pada malam hari ini akan membahas bab yang 2 minggu lalu sengaja dilompati karena saya pergi umrah dan saya memang sengaja tidak memberikan bab ini untuk dibahas oleh Al-Ustadz Nurul Azmi karena pertimbangan bab ini adalah sambungan dari bab sebelumnya. Jadi 3 minggu yang lalu kita membahas bab seseorang itu sujud sahwi karena melakukan penambahan. Entah menambah rokaat, entah menambah sujud, entah melakukan gerakan yang lain yang di luar sholat, dan seterusnya. Kemudian karena saya umroh, padahal bab seharusnya adalah yang sekarang, yaitu bab tentang pengurangan, lalu saya lompati. Ustadz Azmi 2 minggu yang lalu membahas pengertian dan kedudukan sholat sunnah. Minggu lalu setelah saya pulang umroh, saya lanjutkan bab tentang sholat sunnah itu bisa dikerjakan di kendaraan, lebih utamanya di rumah, dan bisa dikerjakan dalam kondisi duduk. Malam hari ini saya kembali ke bab yang saya lompati 2 minggu lalu, yaitu masih dalam masalah sujud sahwi yang terjadi dikarenakan adanya pengurangan. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah, saya mengevaluasi pada 3 minggu yang lalu ketika kita membahas penambahan, itu kan rinciannya ada banyak tuh. Penambahan ini, masing-masing penambahan kadang-kadang dipecah lagi, terbagi menjadi 3. Kemudian waktu itu saya bahas poin 1 dibaca, di stop, lalu saya syarah. Poin 2 dibacakan, saya stop lagi, saya jelaskan lagi. Saya evaluasi sepertinya metode seperti itu mungkin tidak bisa dipahami secara utuh tentang penambahan-penambahan. Maka di malam hari ini saya coba metode yang lain, yaitu begini. Semua masalah pengurangan dan seluruh rinciannya kita baca dulu sampai habis. Jadi kita dapat gambaran utuh. Ada kejadian karena ini. Nanti baru saya jelaskan secara utuh juga. Mungkin lebih efektif seperti itu. Saya ingat dulu ketika saya ngaji di kajian Syekh Sa'ad Asy-Syadzili, ada kitab-kitab tertentu yang beliau maunya dibaca semua sampai habis, baru beliau syarah semua. Tidak dipotong-potong per paragraf. Karena mungkin beliau menginginkan pemahaman itu utuh. Jadi cara ini yang insya Allah kita tempuh malam hari ini. Maka saya sarankan teman-teman yang tidak punya buku untuk bisa ngintip-ngintip ke sebelahnya. Kalau punya buku dan lihat sebelahnya kalau tidak punya buku, silakan ditawarkan, sini baca sama-sama. Karena ini akan membaca panjang. Kalau tidak punya buku atau tidak ikut membaca, biasanya kurang konsen. Karena ini mau dibaca dulu semua. Ada berapa halaman kira-kira itu? 2,5 halaman. Baik. Untuk menghemat waktu kita mendengarkan membacakan Indonesianya. Silakan teman-teman yang lain kalau bisa menyimak bahasa Arabnya lebih baik. Silakan. Sebab sujud sahwi yang kedua adalah pengurangan, yang juga terdiri dari 3 macam. A.
meninggalkan salah satu rukun sholat, seperti misalnya ruku atau sujud. Jika rukun itu ditinggalkan secara sengaja, berarti sholatnya batal. Jika ditinggalkan secara tidak sengaja dan itu adalah takbiratul ihram, berarti sholatnya belum dikerjakan dan baginya sujud sahwi tidak berarti apa-apa. Tetapi jika rukun itu bukan takbiratul ihram, terdapat 3 kriteria. Yang pertama, jika dia teringat sebelum dia memulai bacaan pada rakaat lainnya, dia harus mengulanginya, lalu mengerjakan rukun yang ditinggalkannya dan amalan yang sesudahnya. Ada juga yang menyatakan, jika dia mengingatnya sebelum sampai kepada batas rakaat itu, dia wajib kembali lagi dan mengerjakan rukun yang ditinggalkan dan juga amalan yang setelahnya. Yang kedua, jika dia teringat setelah dia mulai membaca bacaan pada rakaat yang lain, rakaat yang rukunnya ditinggalkan dianggap gugur dan digantikan oleh rakaat berikutnya. Ada yang mengatakan, jika dia teringat setelah sampai pada posisi rukun yang ditinggalkannya dari rakaat yang berikutnya, dia tidak perlu kembali lagi dan rakaat ini bisa menempati posisi rakaat yang salah satu rukunnya ditinggalkan. Yang ketiga, jika dia mengingatnya setelah salam, itu sama dengan meninggalkan 1 rakaat penuh. Oleh karena itu, dia harus mengerjakan 1 rakaat lagi kemudian melakukan sujud sahwi, kecuali jika yang ditinggalkan itu berupa tasyahud akhir atau duduk tasyahud atau salam. Jika begitu, dia harus mengerjakan yang ditinggalkan itu dan harus melakukan sujud sahwi dalam semua rukun tersebut. Jika telah lewat jarak waktu yang lama atau telah berhadas, dia harus mengulangi sholatnya secara penuh. Ada lagi yang berpendapat, jika dia mengingatnya setelah salam, dia harus mengerjakan rukun yang ditinggalkan itu dan apa yang setelahnya, kecuali jika telah berlalu cukup lama dan telah terkena hadas. Jika demikian, dia harus mengulangi sholatnya secara penuh. Poin B, meninggalkan salah satu dari kewajiban sholat, misalnya takbir selain takbiratul ihram, tasbih ruku dan sujud, dan kewajiban-kewajiban lainnya. Jika hal itu dilakukan dengan sengaja, sholatnya batal. Dan jika dilakukan tanpa sengaja, padanya terdapat 3 kriteria. Pertama, jika dia mengingatnya sebelum sampai pada rukun yang berikutnya, dia wajib kembali untuk kemudian mengerjakannya. Yang kedua, jika dia mengingatnya setelah sampai pada rukun yang setelahnya, dia tidak perlu kembali lagi padanya. Hanya saja, dia harus mengerjakan sujud sahwi, misalnya tasyahud awal. Jika seseorang meninggalkan tasyahud awal, dia tidak lepas dari 4 hal. 1. Dia mengingatnya sebelum memisahkan kedua pahanya dari kedua betisnya. Sebagian mereka mengatakan sebelum kedua lututnya berpisah dari lantai. Sebagian mereka diganti ulama. Sebagian mereka mengatakan mereka ini diganti ulama. Sebagian ulama mengatakan sebelum kedua lututnya berpisah dari lantai. Makna dari semuanya itu saling berdekatan. Pada keadaan seperti itu hendaknya dia tetap duduk tasyahud dan tidak perlu mengerjakan sujud sahwi. Karena dengan kondisi seperti itu dia tidak menambahkan sesuatu dalam sholatnya. 2. Jika dia sudah bangkit, tetapi pada saat bangkit itu dia teringat sebelum sempat berdiri dengan tegak, dia boleh kembali dan mengerjakan tasyahud serta berkewajiban untuk mengerjakan sujud sahwi. 3. Jika dia bangkit dan telah berdiri dengan tegak, dengan demikian berarti dia telah sampai pada rukun yang berikutnya dan dimakruhkan baginya untuk mengulangi kembali. Jika dia mengulangi kembali, hal itu tidak membatalkan sholat. Namun demikian, dia tetap harus mengerjakan sujud sahwi. 4. Jika dia mengingatnya setelah mulai pada bacaan Al-Quran, dia tidak perlu kembali. Jika dia tetap kembali dengan sengaja sedang dia tahu hukumnya, haram baginya melakukan hal itu dan sholatnya menjadi batal. Karena dia sengaja mengerjakan sesuatu yang dapat merusak sholat, yaitu melakukan penambahan dalam bentuk perbuatan di dalam sholat. Poin C, meninggalkan amalan-amalan yang sunnah. Jika seseorang meninggalkan suatu amalan yang disunnahkan, hal itu tidak membatalkan sholat, baik itu dilakukan dengan sengaja maupun karena lalai, dan tidak ada kewajiban baginya untuk sujud sahwi. Pengurangan di dalam sholat itu ada 3. Entah kurang rukun, ini yang A. Entah kurang wajib sholat, yang B.
entah kurang sunnah sholat. Itu yang C. Ketemu ya? Kita bahas yang C dulu karena gampang. Kata penulis, jika yang kurang atau yang ditinggalkan itu hanya amalan sunnah sholat, seperti, ada yang bisa kasih contoh? Seperti apa sunnah sholat? Bacaan ayat atau surat setelah Al-Fatihah. Itu hanya sunnah. Jika dia meninggalkan itu, yang sunnah itu, secara sengaja, sah sholatnya. Maka tidak usah sujud sahwi. Tidak usah sujud sahwi. Karena itu tidak membatalkan sholat. Saya coba mempraktekkan semampu saya. Saya sholat sendiri. Dan misalnya ini sholat ba'diyah. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tadinya maunya apa? Baca ayat atau surat. Ternyata badannya mendahului pikiran. Sehingga langsung refleks ruku. Allahu Akbar. Waktu mau ruku teringat, belum Al-Ikhlas misalnya. Tapi sudah ruku. Ya udah ruku aja. Tidak usah kembali lagi. Karena yang ditinggalkan hanya sunnah sholat. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim, itu sunnahnya 3 kali. Minimal 1 kali. Yang wajib hanya 1. Ada orang niatnya tadinya mau 3. Mengulang tasbih itu 3 kali. Tapi badannya mendahului lidahnya. Baru baca sekali langsung bangkit. Maka dia tidak usah kembali lagi sujud atau tidak usah kembali ruku. Karena meniga kalikan tasbih itu hukumnya hanya sunnah sholat. Sampai sini paham ya? Kalau lupa bagaimana? Maka tidak perlu sujud sahwi. Misalnya ditanya, kamu tadi sujud apa setelah salam itu? Aku sujud sahwi. Sujud sahwinya kenapa? Kamu lupa apa? Aku lupa tasbihnya belum 3 kali. Aku tadi cuma 1 kali. Maka ini kata penulis, dilakukan maupun sengaja, dengan sengaja maupun tidak, maka tidak membatalkan sholat dan tidak ada kewajiban untuk sujud sahwi. Untuk sunnah kita tinggalkan. Sekarang kita kembali ke yang B aja dulu. Karena B ini lebih mudah merincikannya ketimbang yang A. Yang B adalah kurang kewajiban sholat. Atau meninggalkan salah satu dari kewajiban sholat karena lupa. Maka orang seperti ini, kalau dia meninggalkannya secara sengaja, batal sholatnya. Tapi bila meninggalkannya karena lupa, dan sudah berpindah kepada rukun yang berikutnya, maka jangan kembali lagi. Lanjutkan saja, tidak apa-apa karena Anda tidak sengaja, tetapi nanti diakhiri dengan sujud sahwi. Contoh, saya kasih contoh yang memang sudah dicontohkan di sini. Dan ini contohnya saya harus sujud. Ini sujud kedua, rakaat 2. Apa yang harus saya lakukan? Harusnya duduk tahiyat awal. Ya tidak? Tapi ternyata lupa. Duduknya ini terlupakan dan langsung bergerak berdiri. Maka tadi disebutkan ada 4 keadaan. Betul? Keadaan pertama, paha dan betis belum berpisah. Jadi baru begini. Ini belum berpisah. Terus teringat, belum duduk. Maka cukup duduk. Dan tidak usah sujud sahwi. Karena ini belum, paha dan betis belum berpisah. Ada di antara ulama yang mengatakan lutut dan bumi.
Kalau baru begini, Allah, belum duduk. Akhirnya duduk. Maka ini pun tidak usah sujud sahwi. Karena sejatinya belum dihitung sebagai pengurangan. Apa tadi model yang kedua? Yang model kedua adalah sudah bangkit, tapi belum berdiri tegak. Allah, ini sudah bangkit, tapi belum berdiri tegak. Apa kata penulis? Maka dia boleh kembali, kemudian duduk tasyahud, dan dia mengerjakan sujud sahwi. Karena dia sudah terlanjur apa tadi? Sudah terlanjur berdiri dan dianggap meninggalkan duduk. Model ketiga, sudah berdiri tegak, Allahu Akbar. Tapi baru berdiri belum baca. Maka yang harusnya dilakukan adalah lanjut saja. Tidak usah duduk kembali. Masih ingat kuisnya dijawab sama Mas Aspik waktu itu. Kenapa dosa duduk lagi? Karena berdiri ini adalah rukun. Sedangkan duduk tasyahud awal tadi adalah wajib sholat. Mana yang lebih tinggi kedudukannya? Rukun. Maka harusnya dia lanjut baca. Tapi kalau nanti ternyata dia, misalnya imam, ya kan, udah berdiri, makmumnya bilang, Subhanallah. Keyakinannya dia nih, ini yang benar nih, lanjut aja. Masalahnya orang di belakang Subhanallah terus. Subhanallah. Tidak enak ya aku. Udah duduk ini bisa didemo nanti. Bisa lagi ada yang di belakang membubarkan sholat nanti. Akhirnya dia terpaksa karena ditasbihin orang terus, akhirnya dia duduk. Maka dia tidak berdosa, tapi dia melakukan yang makruh. Salah. Tapi bukan pembatal sholat. Model yang keempat, sudah berdiri tegak, bahkan sudah membaca. Alhamdulillahirrabbilalamin, ar-Rahmanirrahim. Baru ngeh, oh iya, tadi belum duduk tasyahud awal. Kalau dia sengaja kembali ke duduk tasyahud awal, padahal dia tahu harusnya dia lanjut saja, maka batal sholatnya. Yang harusnya dilakukan adalah teruskan dan nanti diakhiri dengan sujud sahwi. Berarti selesailah B1, 2, 3, 4. Ya atau tidak? Sekarang kita kembali ke B yang paragraf atasnya. Itu tadi tidak dibaca. Kata penulis, meninggalkan salah satu dari kewajiban sholat. Misalnya, takbir yang bukan takbiratul ihram. Lupa subhan rabbil a'la. Jadi sujudnya itu diam, tidak baca apa-apa. Lupa subhan rabbil azim. Berarti rukuknya itu dikerjakan cuma badannya. Lidahnya tidak ucap apapun. Biasanya itu kurang khusyuk. Karena memikirkan sesuatu, jadi cuma ruku tapi tidak baca. Atau meninggalkan kewajiban-kewajiban yang lainnya. Maka jika dilakukan secara sengaja, sholatnya batal. Jika tidak sengaja, maka ada beberapa model. Jika ingat sebelum pada rukun berikutnya, maka wajib untuk kembali mengerjakannya. Jika dia ingat sudah sampai pada rukun berikutnya, maka jangan kembali, tapi nanti di akhirnya sujud sahwi. Ya. Berarti seperti ini contoh yang lain. Saya ruku, tapi cuman ruku, tidak baca tasbih, cuman diem, lagi mikirin kerjaan misalnya. Duh ini tadi itu esku di mana? Dia nggak membaca tasbih. Waktu dia mau bangkit, tiba-tiba dia teringat belum baca tasbih, dan ini belum pindah ke i'tidal. Berarti
Waktu dia baru mau bangkit sedikit, kembali lagi. Baca apa? Tasbih. Contoh yang lain, sujud. Harusnya baca apa? Tasbih. Subhanallah. Ini nggak baca. Kalau ruku tadi ingat es, yang ini ingat nasi kuning. Enak juga tadi nasi kuning. Waktu mau bangkit, Allah. Belum baca tasbih. Maka sujud lagi. Kembalikan karena belum baca tasbih. Tapi kalau sudah terlanjur duduk, maka jangan kembali. Nanti sujudnya jadi berapa kali? Jadi 3 kali nanti. Kalau sudah terlanjur duduk, maka lewatkan. Sedangkan yang tadi, karena tidak sengaja, maka dimaafkan. Tapi nanti endingnya apa? Sujud sahwi. Sekarang kembali ke A. Yang A, meninggalkan rukun. Kalau yang C tadi meninggalkan apa? Jawab teman-teman. Yang C tadi meninggalkan sunnah sholat. Yang B tadi meninggalkan wajib sholat. Yang A, kita mundur ini, meninggalkan rukun sholat. Apa rukun-rukun itu? Kembali kepada bab yang dulu pernah dibahas tentang rukun-rukun sholat. Misalnya ruku, misalnya sujud. Seperti ada orang setelah Inna syani'aka huwal abtar. Allahu Akbar. Harusnya apa? Harusnya ruku. Ternyata nyelongsor sujud. Begitu. Begitu juga sujud itu berapa kali? 2 kali. Ini ada orang sujudnya cuma sekali. Ini termasuk meninggalkan rukun. Sebagaimana sudah dijelaskan oleh penulis dalam bab tentang rukun, di sini diulang kembali. Jika ditinggalkan secara sengaja, maka sholatnya batal. Misalnya, Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Allahu Akbar, langsung sujud. Dia sengaja lakukan itu, dia pikir, paling-paling sunnah aja kok itu. Ruku itu. Aku mau cepat ini soalnya. Atau di ruang tunggu bandara, namanya sudah dipanggil. Aduh, nama aku dipanggil. Sudah terburu-buru, akhirnya ruku dia skip. Nanti aja sudah kata ruku. Ya. Meninggalkan secara sengaja, membatalkan sholat. Jika ditinggalkan secara tidak sengaja, maka ada rincian. Rinciannya berikut ini. Jika yang ditinggalkan itu takbiratul ihram, berarti sebenarnya dia belum sholat. Ada enggak orang sholat tapi enggak takbiratul ihram? Ada aja. Misalnya enggak ngeh gitu kan. Ini mau datang sholat subuh. Masuk dia ke masjid, iqamatnya masih 3 menit. Sempat qobliyah subuh. Langsung sedekap. Belum takbir sudah sedekap. Alhamdulillah. Tiba-tiba Malik Yaumiddin. Belum takbir kayaknya tadi. Berarti apa yang dilakukan? Kata penulis tadi apa? Sejatinya dia belum sholat. Jadi, dia sudah turunkan aja tangannya. Terus, ulang dari awal. Karena kalau belum takbiratul ihram, berarti belum mulai sholat. Ulang dari awal. Allahu Akbar. Pernah? Sholat tiba-tiba sedekap. Saya pernah kayaknya. Biasanya itu karena ngantuk biasanya. Ya. Kenapa? Masbuk. Kalau masbuk bagaimana? Tetap tidak boleh tidak takbiratul ihram. Meskipun imam sudah sujud, tidak boleh kita langsung sujud.
Apa yang harus dilakukan? Takbiratul ihram dulu. Masih ingat ada berapa model? 3. Takbiratul ihram sedekap sujud, takbiratul ihram langsung sujud, atau takbiratul ihram sedekap takbir lagi sujud. Itu cara masbuk. Tapi kalau langsung sujud, nah itu tidak sah salatnya karena belum takbiratul ihram. Oh, mungkin juga misalnya ada orang maunya masbuk, tiba-tiba langsung sujud. Ketika sudah selesai salam, temannya yang sesama masbuk nanya, kamu tadi kok kulihat langsung sujud? Emang tidak boleh? Tidak boleh. Karena kuncinya sholat itu adalah bersuci, pembukanya adalah takbiratul ihram, penghalalnya adalah salam. Harus takbiratul ihram. Oh berarti aku ulang takbiratul ihram aja bisa enggak? Enggak bisa. Masa begini, Allahu Akbar, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Harus ulang dari awal. Karena tidak takbiratul ihram secara sengaja membatalkan sholat. Bahkan dia sebenarnya dianggap belum sholat. Gitu. Model yang kedua bukan takbiratul ihram. Misalnya lupa Al-Fatihah. Ini paling banyak kejadiannya karena ngantuk. Nah, boleh dicatat dekat situ. Contoh, ngantuk dan tidak Al-Fatihah. Misalnya qobliyah subuh. Oh masih ada 3 menit sebelum iqamat. Qobliyah aja. Tapi tadi malam dia begadang misalnya. Jadi cuman Allahu Akbar. Habis itu, alhamdulillah. Allahu Akbar. Tidak ada Al-Fatihah. Maka di sini ada beberapa keadaan. Pertama, jika ingatnya sebelum mulai bacaan pada rakaat lain, maka dia harus ulang dan mengerjakan rukun yang ditinggalkannya ini beserta amalan yang seterusnya setelahnya. Model yang kedua adalah jika teringatnya sesudah mulai membaca bacaan pada rakaat yang lain, maka rakaat yang ketinggalan Al-Fatihah tadi dianggap gugur. Model ketiga adalah jika ingatnya setelah salam, berarti cukup ganti 1 rakaat kecuali terlanjur hadas atau terlanjur terpisah waktu yang lama. Oh, masih 3 menit. Qobliyah subuh. Allahu Akbar. Ini ngapain dia? Tidur. Ternyata tidak Al-Fatihah. Langsung ruku. Sambil ruku. Kayaknya belum Al-Fatihah ini. Iya, belum Al-Fatihah tadi. Apa yang harus dilakukan? Kembali sedekap dan kembali Al-Fatihah. Alhamdulillah. Begitu. Begitu juga terlanjur sujud. Samiallahu liman hamidah. Allahu Akbar. Belum Al-Fatihah kayaknya tadi. Iya belum. Oh belum. Kembali lagi. Apain? Ulang sedekap. Berdiri lagi, ulang Al-Fatihah. Bisa dipahami? Karena masih di rakaat yang sama. Nah ini rakaatnya sudah beda. Misalnya ini sujud 2 rakaat 1. Berikut ini sujud 2 rakaat 1. Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Kok alhamdulillahirabbil alamin? Baru sekali kayaknya. Rakaat 1 tadi
Oh, belum baca yang tadi itu. Tapi dia sudah pindah rakaat 2. Maka rakaat yang 1 tadi dianggap hilang. Ini baru sekarang rakaat 1. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Berarti masih rakaat 1, berarti nanti ada rakaat keduanya lagi. Jadi nanti kalau orang ngamati, ada loh tadi si Fulan, sholat qobliyah subuh 3 rakaat. Pikir orang 3 rakaat. Padahal memang rakaat 1-nya dia anulir karena dia ndak ingat Al-Fatihah dan baru ingatnya di rakaat berikutnya. Begitu. Jadi pahami? Model yang ketiga sudah salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Temannya nanya, kamu sholat apa tadi barusan? Sholat qobliyah subuh. Oh, masa kamu gini tadi? Baru takbir langsung ruku. Kamu ngantuk kah? Iya ngantuk aku. Oh tadi itu aku belum Al-Fatihah. Iya oh, kamu gini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mana Al-Fatihahmu yang pertama? Gak ada kan? Tapi ini sudah terlanjur apa? Sudah terlanjur salam. Berarti tambah 1. Karena rokaat yang tadi, yang pertama tadi tidak ada Al-Fatihahnya, dianulir. Sementara rokaat 2-nya ada Al-Fatihahnya. Jadi itu dianggap rokaat 1. Sekarang tambah 1 rokaat lagi, pengganti rokaat yang nomor 1-nya tadi belum Al-Fatihah. Kecuali terlanjur hadas. Misalnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pas salam keduanya, Assalamualaikum. Tut. Setelah itu ditegur. Tadi kamu kok habis takbiratul ihram kok langsung ruku? Kamu tidak baca Al-Fatihah berarti? Oh iya kah? Iya, kelihatan kamu ngantuk. Oh iya. Nah, ini kan sudah terlanjur hadas. Berarti nanti setelah wudu kembali ke dalam masjid tidak boleh 1 rakaat aja. Karena rokaat yang ada Al-Fatihahnya dengan rokaat yang mau ditambahkan 31 ini sudah terpisah oleh hadas. Begitu juga terpisah oleh waktu yang lama. Misalnya temannya tidak langsung menegur. Tunggu selesai kajian subuh, selesai sholat syuruk baru temannya ngasih tahu. Kamu tadi qobliyah subuh. Aku ingat loh tadi kamu tuh langsung ruku kayaknya. Cuma hanya beberapa detik kamu berdiri, langsung ruku. Kulit matamu itu kayak ngantuk-ngantuk. Kenapa kamu baru ngasih tahu sekarang? Iya tadi kan lupa sudah kajian subuh soalnya. Tapi ini berarti pemisahnya sudah lama. Karena sudah lama mulai dari qobliyah subuh sampai syuruk. Berarti tidak bisa hanya tambah 1 rakaat. Karena rakaat 2-nya dengan penambahnya yang sekarang terpisahnya terlalu lama. Berarti harus diulang dari yang tadi dianggap tidak sah berarti. Lebih enak gini ya jelasinnya. Karena sudah utuh jadinya. Saya ulang teman-teman konsentrasi. Saya mulai dari C lagi. Kalau yang hilang adalah amalan sunnah, maka tidak apa-apa. Lanjut aja, tidak ada sujud sahwi. Kalau yang kehilangan itu adalah wajib sholat, maka kalau misalnya yang paling banyak kehilangan itu adalah duduk tahiyat awal. Kalau betis sama paha belum terpisah, atau lutut sama bumi belum terpisah, maka duduk aja dan tidak ada sujud sahwi. Bila sudah terlanjur setengah berdiri, maka duduk lagi. Nanti sujud sahwi. Bila sudah terlanjur berdiri, tapi belum baca Al-Fatihah, maka lanjutkan ke Al-Fatihah. Jangan duduk lagi. Kalau duduk lagi, salah. Tapi makruh. Kalau nekat duduk lagi, misalnya karena dipaksa makmum, maka sah sholatnya. Nanti harus sujud sahwi. Yang keempat, bila sudah terlanjur Al-Fatihah, maka tidak boleh duduk sama sekali. Bila duduk, maka batal sholatnya.
Begitu. Yang A, bila kehilangan rukun. Kalau yang hilang itu rukun dan yang dimaksud adalah takbiratul ihram, maka ya sudah, Anda dianggap belum sholat sebenarnya. Belum dianggap sholat. Jadi tidak usah sujud sahwi. Aku mau sujud sahwi. Kenapa? Tadi aku lupa takbiratul ihram. Tidak usah. Karena belum takbiratul ihram berarti Anda belum sholat. Jadi tidak ada gunanya sujud sahwi. Wong sholatnya juga belum dianggap kok. Tapi kalau itu bukan takbiratul ihram, misalnya lupa Al-Fatihah, lupa ruku, lupa sujud yang kedua. Bila ingatnya masih di rokaat yang satu, yang itu juga rokaatnya, maka kembali ke rukun yang lupa itu. Bila sudah terlanjur pindah ke rokaat berikutnya, berarti rokaat yang satu tadi, yang kehilangan rukun, dibuang, nggak dihitung. Tinggal tambah satu rokaat baru. Bila sudah salam, baru teringat, maka tinggal tambah satu rokaat dari awal. Tetapi kalau sudah terpisah dengan hadas, atau waktunya sudah terlalu lama, maka tidak dianggap salat yang tadi. Tidak sah. Wallahu a'lam bishawab. Sekarang yang terakhir, masalah ragu-ragu. Ini masalah baru, masalah yang ketiga. Jadi ada penambahan, ada pengurangan, dan yang berikutnya adalah ragu-ragu. Sebab yang ketiga adalah ragu. Jika hal itu terjadi setelah salam, tidak perlu dihiraukan, kecuali dia benar-benar yakin akan adanya kekurangan atau tambahan. Jika keraguan itu berupa waham atau dugaan yang lemah, yang sempat terlintas di dalam pikiran dan tidak kuat atau tidak yakin, hal itu pun tidak perlu dihiraukan. Jika keraguan itu cukup banyak, juga tidak perlu dihiraukan. Dengan demikian, keraguan itu, baik dalam bentuk tambahan rukun maupun kewajiban yang tidak pada tempatnya, tidak perlu dihiraukan. Adapun keraguan terhadap adanya tambahan pada waktu mengerjakannya, maka perlu dilakukan sujud sahwi. Sedangkan ragu terhadap adanya pengurangan rukun adalah sama seperti meninggalkan rukun itu sendiri. Dia harus mengerjakan rukun tersebut seperti yang dijelaskan sebelumnya, yaitu kewajiban menyempurnakan rukun sholat. Kecuali dugaan kuat lebih dominan bahwa dia telah mengerjakannya, maka dia tidak perlu kembali lagi. Tetapi dia harus mengerjakan sujud sahwi. Ragu dalam meninggalkan kewajiban sholat setelah terjadi selang waktu yang tidak mengharuskan sujud sahwi. Jika terjadi keraguan pada jumlah rakaatnya, hendaklah dia memilih apa yang diyakini, yaitu yang paling sedikit. Kecuali jika dugaan kuatnya lebih dominan, pada saat itu hendaklah dia memilih dan berpegang dengannya. Tidak ada kewajiban sujud bagi makmum yang memasuki sholat bersamaan dengan imam sejak awal, kecuali sekedar mengikuti imamnya. Jika makmum yang masbuk berdiri untuk mengqadha apa yang tertinggal setelah salam yang diucapkan imamnya, lalu imamnya itu mengerjakan sujud sahwi setelah salam, hukumnya sama dengan hukum orang yang meninggalkan tasyahud pertama. Jika imamnya telah bersujud sebelum dia berdiri tegak, dia harus kembali. Dan jika sudah berdiri tegak dan belum sempat memulai bacaan, dia tidak perlu kembali. Tetapi jika dia kembali pun boleh-boleh saja. Jika imam sudah mulai masuk dalam bacaan, tidak ada kewajiban baginya untuk kembali. Tetapi dia harus melakukan sujud sahwi setelah selesai mengqadha salat rakaat yang tertinggal setelah salam. Bingung ini. Pusing. Sama. Ada catatan saya yang dulu yang 1, 2, 3, 4 itu. Pak Bambang. Sujud, masih ingat ini catatan? Kapan sujud sahwi sebelum salam? Kapan sujud sahwi setelah salam? Masih ada? Ada di halaman 36 mungkin. 364. Sujud sahwi yang sebelum salam itu adalah sujud sahwi yang ragu-ragu tapi ada indikasi kuat. Lalu dia sholat sesuai dengan indikasi kuatnya. Adapun sujud sahwi yang setelah salam itu adalah ragu-ragu yang tidak punya indikasi kuat sehingga dia mengambil angka yang lebih kecil. Perhatikan. Ada keraguan di dalam sholat
Yang ragu-ragu ini tidak perlu dilihat sama sekali, tidak perlu dihiraukan. Misalnya apa? Ada orang ragu dia ini sudah tasbih di ruku atau belum. Tapi di dalam hati sebenarnya ada keyakinan sudah kok. Dan itu mantap. Berarti tadi yang terbersit sedikit di hati tidak perlu dihiraukan. Pas bangkit dari sujud misalnya. Allahu Akbar. Duduk di antara dua sujud. Setan goda. Kata setan, emang kamu sudah baca tasbih tadi? Yakin? Kita jawab, sudah kok. Maka ini tidak usah dihiraukan. Tidak usah tambah dipikirkan. Iya ya, sudah belum ya? Sudah belum sih? Malah bingung. Ya, maka godaan-godaan seperti itu tidak perlu dihiraukan. Tapi kalau memang ada indikasi atau kita memang tahu itu nampaknya meragukan. Biasanya itu rokaat. Biasanya jumlah rokaat. Ini 2 apa 3 ya? 2 apa 3 ya? Maka kita mencoba untuk mencari indikasi penguatnya. Biasanya yang diingat adalah Al-Fatihah. Ya sudah pernah jelaskan sebenarnya? Ya teman-teman. Sudah kan? Ya. Dia mengingatnya dengan mengingat bacaan. Ini rokaat 2 apa 3 ya? Coba aku ingat dulu. Tadi Al-Fatihah. Habis itu Al-Kafirun. Oke, itu 1. Al-Fatihah. Habis itu Al-Ikhlas. Sudah kok itu tadi? 2. Nah tadi itu Al-Fatihah tok. Tidak ada suratnya. Sudah juga. Berarti 3. Tapi kalau ini Al-Fatihah tok yang gak ada suratnya kayaknya belum ini kayaknya. Iya, belum ini. Berarti berapa? 2. Kita mencoba mencari pengingat, indikasi-indikasi, korinah-korinah untuk membantu ingatan. Bila akhirnya ketemu, oh 2, oh 3. Tapi keraguannya itu memang keraguan berdasar, maka sujud sahwi sebelum salam. Ada kan di catatannya? Ragu-ragu tapi punya indikasi kuat. Maka sujud sahwi sebelum salam. Tapi kalau mencoba diingat, Al-Fatihah, Al-Kafirun. Gak bisa lagi ku ingat. Soalnya semuanya Al-Fatihah tok. Gak ada satupun rokaat yang setelah Al-Fatihah itu baca sesuatu. Jadi gak bisa diingat ini 2 atau 3. Karena kembar semua. Semuanya gak ada yang membaca ayat atau surat. Beda kalau kasus pertama tadi dia baca Al-Ikhlas, Al-Kafirun. Itu kan masih diingat kan. Beda-beda kan bacaannya. Lah ini semuanya Al-Fatihah tok. Rokaat 1, 2, 3, 4. Jadi tidak ada satupun rokaat yang bisa dia ingat. Akhirnya betul-betul dia tidak bisa putuskan. Ini 2 atau 3. Apa yang harus dilakukan? Mengambil yang kecil. Berarti angkanya berapa sekarang? Rokaat 2. Berarti tinggal tambah rokaat selanjutnya. 3 atau 3 dan 4. Adapun sujud sahwinya dilakukan sesudah salam. Sujud sahwinya dilakukan sesudah salam. Soal makmum nanti setelah azan insyaallah. Azan dulu. Anda baru hijrah dan bingung belajar Islam dari mana? Yuk ikut MIA. Mufid Islamic Academy atau MIA adalah sebuah program pembelajaran Islam melalui pembahasan kitab-kitab para ulama yang dibahas secara terstruktur dan berjenjang. Untuk informasi lebih lanjut tentang pendaftaran, teman-teman bisa mengakses di media sosial Mufid TV Official, baik yang ada di Telegram, YouTube, Instagram, maupun di Facebook.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikut Mia, belajar agama jadi lebih menyenangkan dan bersumber dari kitab para ulama. Ingin belajar agama secara bertahap? Yuk ikut Mia, belajar secara runut dari kitab-kitab ulama. Untuk makmum, coba 3 orang berdiri, hadap ke sana. Pak Subhan depan jadi imam. Rahmat belum datang. Rahmat makmum masbuk. Bagaimana ini posisinya? Seperti ini. Bingung ya? Saya mau ngomong. Al-Fatihah. Sedekap. Kemudian ruku. Allahu Akbar. Ngomong mas. Sami Allahu lillahi. Mana suaranya? Allahu Akbar. Terus. Sami Allahu liman hamidah. Terus. Allahu Akbar. Ini rokaat 1, sujud 1. Oke? Kemudian imamnya bangkit langsung ke rokaat 2, padahal sujudnya baru 1. Coba bangkit. Makmumnya ngomong apa? Subhanallah. Apa yang harus dilakukan? Ayo. Kayak apa tuh? Apa yang dia lupakan? Rukun. Kalau yang dia lupakan rukun dan masih di rakaat yang dia sudah pindah ke rakaat ini sudah jelas ya. Apa yang dilakukan? Ya, sebenarnya melanjutkan saja. Tapi rakaat yang tadi 1 dihilangkan. Bangkit. Bangkit. Nah, makmum masbuk datang. Ya. Dia kan tadi nggak ikut-ikutan kan? Nggak tahu dia ini kejadiannya apa. Nah sekarang langsung duduk tahiyat akhir. Langsung duduk tahiyat akhir. Duduk tahiyat akhir. Imamnya salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tuh, ini kok salam? Atau kan masuk? Apa itu lakukan? Berdiri. Ternyata imamnya ngapain nih? Sujud sahwi. Ya, sujud sahwi. Allahu Akbar. Nah ini kan bingung. Maksudnya ini kayak apa nih? Karena dia tidak ikut-ikutan tadi. Sekarang imam dan 2 makmum yang pertama yang ikut dari awal sujud sahwi. Ini makmum masbuk bingung dia. Aku ngapain ya? Lanjut berdiri apa ikut sujud sahwi? Begitu maksudnya. Ya. Tadi praktek ini bisa menggambarkan paragraf yang bingung gak tadi bacanya? Apa sih maksudnya ini ya? Jadi 2 makmum yang di belakang meskipun bukan dia yang salah adalah imam, maka dia tetap ikut sujud sahwi. Tidak boleh dia bilang, tadi lo aku yang bilang subhanallah. Coba ndak aku bilang, ndak ingat kamu? Gitu kan? Apakah dia ikut sujud sahwi? Jawabannya ikut. Makanya tadi disebutkan di paragraf ini. Tidak ada kewajiban sujud sahwi bagi makmum yang mengikuti sholat bersama dengan imam sejak awal, kecuali sekedar mengikuti imamnya. Maksudnya adalah 2 makmum di belakang harus ikut imam, meskipun bukan dia yang salah. Bisa dipahami? Paragraf yang berikutnya, jika makmumnya masbuk, yang rahmat tadi ini, ketika dia sudah terlanjur berdiri, maka dia boleh ikut
turun sujud sahwi juga, boleh lanjut saja. Dan tidak ikut sujud sahwi. Hanya saja ada ikhtilaf ulama, nanti waktu dia salam terakhir, dia sujud sahwi juga enggak? Coba Mat, balik lagi. Tadi 3 orang yang pertama itu sudah bubar. Tersisalah dia. Ngapain? Tahiyat akhir. Sambil tahiyat, innaka hamidum majid. Sekarang dia lagi bingung. Tadi orang itu sujud sahwi. Aku ndak ikut. Sekarang aku sujud sahwi ndak ya? Kan aku ndak ikut-ikutan tadi. Waktu kejadian salahnya itu aku belum hadir gitu ya Allah. Ya kan? Apa yang harus dilakukan? Jawabannya ada ikhtilaf ulama. Ada yang mengatakan dia sujud sahwi. Coba sujud sahwi. Baca apa ini? Sujud sahwi baca apa sudah dibahas belum ya? Sudah. Baca apa? Subhana rabbiyal a'la. Terus Allahu Akbar. Sujudnya berapa kali? 2 kali. Duduk ini baca apa? Tidak baca apa-apa. Sujud lagi. Allahu Akbar. Subhanallah a'la. Allahu Akbar. Karena tadi sudah tahiyat, langsung salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, untuk makmum masbuk, sebenarnya kalau dia tadi tidak terlanjur berdiri, maka dia bisa ikut imam sujud sahwi. Masalahnya kan tadi imamnya lambat, makmumnya cepat, langsung berdiri. Nah, lalu dia kecele, terkecoh. Maka dia bisa tetap berdiri, boleh sujud lagi untuk ikut sujud sahwi. Tapi kalau dia berdiri terus sampai selesai, maka apakah dia sujud sahwi atau tidak, ada ikhtilaf ulama. Ini yang saya bisa pahamkan dari paragraf yang terakhir. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ada yang mau bertanya? Ayo. Dia lagi. Ya. Kalau misalnya tadi kan syaratnya sengaja meninggalkan rukun dari jabatan Ustaz. Ketika salam, dia baru tahu kalau rukunnya ketinggalan. Yang mana ini? Yang kasus terakhir kah? Kan berarti dia harus mengganti rakaat yang bujur tadi Ustaz setelah salam. Oh, yang imam. Ya. Bagaimana makmum masbuknya Ustaz? Makmum masbuk, dia tetap hitung 1. Kan dia sempat ikut yang terakhir tadi. Imam yang nambah 1 Ustaz. Kan imamnya setelah salam berdiri lagi mengganti yang 1 tadi Ustaz. Ya, enggak usah. Dia sudah niat sendiri saja. Ini pertanyaannya ya. Tadi kan imamnya itu setelah salam ngulang 1 lagi rokaatnya. Karena tadi rokaat yang 1 tadi kelupaan sujud. Ya kan? Sementara dia sudah salam. Makmum masbuk karena sudah salam ya berpisahlah dia. Ini sholat sendiri, ini sholat sendiri. Jadi makmum masbuk ini ngikut sama imam itu kah? Enggak. Karena sudah selesai salam. Sudah tidak masuk dalam satu kesatuan jamaah lagi. Dia sholat sendiri. Imam dan makmum yang pertama yang ngulang nambah 1 rakaat, dia pun sholat sendiri lagi. Demikian, mungkin kalau sering-sering salah jadi semakin paham. Tapi jangan menyengaja ya. Yang lebih bagus sering-sering baca. Nanti kalau kapan-kapan lupa, dibaca lagi. Kapan-kapan lupa Al-Fatihah, ya, habis itu pusing, nanti pulang buka bukunya lagi. Kapan-kapan lupa tahiyat awal, dilakukan di dalam sholat, bingung habis itu, dia bekerjakan apa sebatas yang dia ingat, pulang ke rumah, buka lagi bukunya. Seperti itu. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.